Istilah new normal atau normal baru kini mendadak ramai menjadi perbincangan berbagai kalangan. Istilah ini merujuk pada tatanan baru yang harus diadaptasi oleh manusia di tengah pandemi COVID-19. New normal menjadi sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada vaksin penawarnya. Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan, meskipun kurva positif COVID-19 menurun, virus corona tidak akan hilang dari kehidupan manusia. Hal senada juga disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan saatnya masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID, kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Sekali lagi yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID. Lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kehidupan new normal? Kalau pandemi sudah waktunya mereda, itu akan ada transisi untuk pengurangan pembatasan. Jadi orang mulai bekerja, mulai memasuki kegiatan, anak-anak mulai sekolah, kegiatan di dunia sektor-sektor industri sudah kembali jalan, tetapi semuanya sudah berubah. Tidak seperti dulu sebelum terjadi pandemi, ya kan? Antara lain adalah masyarakat akan bekerja dengan situasi yang berbeda karena harus melakukan perilaku-perilaku yang untuk mengurangi risiko penularan. Karena ancaman terhadap virus corona ini selalu ada, dan itu yang membuat kita harus waspada, meningkatkan kewaspadaannya. Tak hanya penurunan kasus positif COVID-19, penurunan pasien dalam pengawasan, dan penurunan angka kematian, ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia Pandu Riono juga menegaskan kesiapan pelayanan kesehatan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga menjadi hal penting untuk menghadapi kehidupan normal baru. Kesiapsiagaan dari layanan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, apakah sudah tersedia APD yang mencukupi, kemudian apakah ICU-nya bisa dimanfaatkan secara optimal, ventilatornya cukup. Karena kita harus mengantisipasi ketika kita longgarkan masuk ke kehidupan yang baru disebut sebagai normal baru tadi, adalah kita mungkin saja terjadi gelombang kedua, gelombang ketiga. Tetapi kan itu kita bisa atasi kalau semua penduduk patuh, gitu, tidak perlu terjadi ledakan yang terlalu besar. Kalau terjadi ya rumah sakit harus siap karena kita harus menekan kematian. Tak bisa dipungkiri, wabah virus corona mengubah sejumlah tatanan kehidupan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Kini warga tak hanya cukup membawa tiket untuk terbang. Sederet pemeriksaan dan kelengkapan dokumen menjadi syarat wajib untuk naik pesawat. Para penumpang KRL juga tak boleh ketinggalan membawa surat tugas untuk bepergian. Pemeriksaan kondisi kesehatan juga wajib dilakukan. Penumpang bus pun juga harus menyiapkan surat bebas COVID-19 atau keterangan sehat dari institusi kesehatan, surat izin dinas, dan surat keterangan bepergian yang diketahui oleh kelurahan setempat, serta rencana perjalanan. Tanpa disadari, kehidupan baru dialami oleh siapapun yang hidup di tengah pandemi saat ini. Sederet protokol kesehatan menjadi rutinitas yang harus dijalani. Memulai kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, mengurangi bepergian, tidak berkerumun, dan tetap jaga jarak menjadi perilaku sehat dalam new normal yang diharapkan mampu menurunkan angka penyebaran COVID-19. Tim Liputan, DAI TV.